Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang menyapa kita pada Jumat 23 Juni 2023, terlebih kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat anugerah kehidupan yang boleh Tuhan percayakan, yang menyertai tidur kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai setiap aktivitas kami, tapi terlebih kami ingin disapa oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Terlebih ya Tuhan, urapi hati pintu pikiran kami melalui Roh-Mu, agar melalui Roh-Mu ya Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Jumat 23 Juni 2023 didasarkan kepada Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidupku adalah kesaksianku. Demikian perkataan seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Sebagai orang Kristen, kita selalu dituntut agar tidak hanya berbicara, tetapi bagaimana kita menjalankan ucapan kita, menghidupi, bahkan kita melakukan apa yang kita ucapkan. Nasihat yang sama juga diungkapkan dalam perikop kita pada pagi hari ini. Bagaimana Yakobus mengingatkan agar iman itu disertai juga perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Yakobus menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Inilah keyakinan Yakobus dan salah satu pokok pemikiran di dalam suratnya. Yakobus memberikan jawaban bagaimana dia mencoba mencari bukti dari iman seseorang, yaitu dengan melihat, perhatikanlah perbuatannya. Apa yang diperbuat seseorang mencerminkan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Jika tutur lakunya sama sekali tidak mencerminkan orang yang sudah diselamatkan, imannya patut dipertanyakan. Yakobus memberi contoh tentang Abraham dan Rahab. Kita tidak bisa membaca pemikiran dan hati mereka, tetapi bisa melihat bahwa mereka mempercayai Allah melalui perbuatan mereka. Abraham rela mempersembahkan anaknya kepada Allah. Rahab mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan mata-mata umat Allah. Satu perbuatan jauh lebih berharga dari 1000 kata-kata. Mungkin kita sepakat untuk itu. Setiap orang percaya dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, karena dituntut untuk membuktikan firman, kebenaran Injil dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sekedar fasih mengucapkan firman. Tuhan Yesus menuntut kita untuk menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Yakobus berkata jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Itulah iman yang diwujudkan melalui perbuatan nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada orang hanya sedikit mengetahui jumlah dalam ayat-ayat Alkitab, namun perbuatan dan hidupnya menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Sebaliknya, ada juga orang yang rajin menuruti peraturan agamanya, kaya dan berwawasan dalam pengetahuan, namun imannya tidak bertumbuh dalam gereja dan masyarakat. Pertanyaannya bagi kita adalah, di dalam posisi yang bagaimana kita? Apakah kita mengetahui firman Tuhan, tapi tidak melakukannya? Atau sebaliknya, tapi jauh lebih baik ketika kita dekat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, menghidupi, rajin membaca firman Tuhan, dan tercerminlah melalui perbuatan kita. Agar kita disebut sebagai orang yang beriman, maka jadilah pelaku dan teladan dalam perkataan dan perbuatan. Dan dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bagi sesama kita,
bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang baru saja menegur menyapa kami pada pagi hari ini. Terlebih mengingatkan kami melalui Yakobus, bagaimana benar ya Tuhan ketika kami menyatakan diri kami beriman kepadamu, tapi tidak terlihat dari perkataan perbuatan kami, kelakuan kami. Pada hakikatnya iman itu adalah mati. Tapi bagaimana ketika kami mengatakan hidup kami beriman dan tercermin dan terlihat dari perbuatan kami, kelakuan kami, maka itu adalah sejatinya iman yang benar. Oleh karena itu juga ya Tuhan, ingatkan, kuatkan kami. Bagaimana ketika kami juga dekat dengan firman-Mu, kami juga mampu memperlihatkannya melalui kelakuan kami, melalui perbuatan kami, melalui pekerjaan kami. Dengan demikian, melalui kami juga ya Tuhan, Injil dan kebenaran firman-Mu dapat tergambar dan disaksikan oleh orang banyak. Kuatkan kami untuk dapat melakukannya. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.